ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita dalam pembahasan tentang adabul qabri, tentang adab kubur. Dan dibawakan dalil-dalilnya oleh pensyarah Ibn Abdul Aziz Hanafi rahimahullah. Sudah kita baca hadis yang panjang tentang bagaimana kematian seorang mukmin dan bagaimana kematian seorang yang kafir, yang munafik. Dan disebutkan di sana tentang masalah adab qabr. Wa dhahaba ila mawjib hadzal hadits jam'u ahli sunnah wal hadits. Dan berpegang dengan hadis kemarin itu sekian para ulama. Berpegang dengan hadis itu untuk menunjukkan adanya adab kubur. Jam'u ahli sunnah atau jami'u ahli sunnah, seluruh ahli sunnah dan ahlul hadis. Walahu syawahid, dan hadis tersebut memiliki pendukung-pendukung hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang adanya adab qabr, bahkan dalam kitab-kitab sahih. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma' qar'a ni'alihim fayatihi malakan fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayaqulu lahu unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang setelah diletakkan di kuburnya, kemudian berpaling daripadanya semua sahabat-sahabatnya, dalam keadaan dia mendengarkan langkah-langkah mereka, fayatihi malakan, tiba-tiba datang dua malaikat, fayuq'idanihi, didudukkan oleh dua malaikat tadi, fayaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, ma kunta taqul
apa yang kau katakan tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, maka mereka berkata, asyhadu, aku mempersaksikan bahwa dia adalah Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepada orang beriman tadi, undur ila maq'adika, lihatlah tempat dudukmu dalam neraka, Allah ganti dengan tempat dudukmu di dalam surga. Fayarahuma jami'a, maka keduanya melihat tempat duduk tersebut. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa ruwiya lana, dan diriwayatkan pula kepada kami, annahu yufsahu lahu fi qabri, diriwayatkan kepada kami bahwasanya kemudian diluaskan kuburannya. Wa dzakara al-hadis, dan disebutkan hadisnya. Ini mendukung dari apa yang sudah dibahas dalam hadis sebelumnya, bahwasanya ada pertanyaan di kubur dan ada berita gembira dan ada diluaskan tempatnya, dan itu cukup sebagai masalah kebahagiaan kubur atau azab kubur. Syahid berikutnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa beliau pernah melewati dua kubur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah diazab karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastabri minal baul, adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun yang lain karena berjalan dengan membawa namimah, mengadu domba. Fada'a bi jaridatin ratbatin fashaqqaha nisfain, kemudian Nabi mengambil daun korma yang masih hijau, kemudian dibelah dua, kemudian ditancapkan yang sebelah ke kubur yang ini, yang sebelah ke kubur yang sana. Kemudian berkata, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, semoga meringankan keduanya selama daun ini belum kering. Para ulama membahas tentang masalah jaridatan ratbah, daun kurma yang masih hijau ini, bukan karena daunnya kemudian jadi ringan, kemudian kita tiru setiap kuburan yang ditancap dengan daun itu niscaya akan menjadi ringan, kemudian impor daun-daun kurma dari jauh, sama sekali tidak ada masalah. Bukan itu kaitannya. Tapi kaitannya adalah dengan doa Rasulullah SAW, meminta kepada Allah, ya Allah ringankanlah keduanya. Tetapi karena yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah lebih tahu tentang orang tadi, apakah pantas diadab atau tidak pantas diadab. Siapa yang lebih tahu tentang itu? Allah Subhanahu wa taala. Mohon Nabi meminta hanya sebatas daun ini masih hijau saja. Berarti tadi hanya sekedar masa diringankannya, dan itu sudah cukup sebagai rahmat. Cukup sebagai rahmat. Yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, diringankan pada keduanya selama daun ini belum kering. Setelah kering kembali seperti semula. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang sahabat pun yang memahami bahwa itu adalah perkara yang menjadi contoh untuk ditiru. Mereka tancapkan pelepah korma pada kuburan-kuburan mereka, tidak ada. Mereka semua paham bahwa itu adalah khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan bahwa fi sahih Abi Hatim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza qubira ahadukum awil insanu atahu malakan." Kalau dikubur salah seorang kalian atau dikubur seseorang manusia, maka akan didatangi oleh dua malaikat, aswadan azraqan, yang hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hitaman. Li ahadihima yuqal li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir, yang dipanggil dengan nama salah satunya dengan munkar dan yang lain dengan nakir. Wa dzakara al-hadits, dan sebutkan hadisnya secara lengkap. Itu pun sebagai pendukung adanya pertanyaan di kubur dan adanya azab kubur. Wa qad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi thubuti adzabil qabri. Dan karena banyaknya hadis-hadis yang saling dukung-mendukung, maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa masalah adab kubur ini sudah mutawatir. Mutawatir riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang subut adab al-qabr, tentang adanya adab kubur, wa na'imihi, dan adanya kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahlan, tentunya bagi mereka yang memang pantas untuk mendapatkan adab kubur dan yang pantas untuk mendapatkan nikmat kubur. Dan juga mutawatir riwayatnya tentang adanya soal al-malakai, tentang adanya pertanyaan dua malaikat, al-munkar wa nakir. Fayajib i'tiqadu thubuti dzalik, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengimani adanya adab kubur, wal iman bihi, dan wajib beriman dengan adanya adab kubur. Wala natakallam fi kaifiyatih, tetapi kita tidak membicarakan tentang kaifiyahnya, kayak apanya. Sebab rincian kaifiyahnya tidak ada seorang pun yang tahu, karena alam barzakh bukan alam dunia. Alam barzakh tentunya berbeda dengan alam dunia, dimensi yang lain yang bukan dimensi kita. Maka barakallahu fikum, apapun yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah pasti benar. Dan kita katakan amanna bihi kullun min inda rabbina. Amanna bihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Hanya saja masalah kayak apanya, wallahu ta'ala a'lam. Idh laysa lil aqli wuqufun ala kaifiyatih, karena akal tidak bisa memikirkan tentang kaifiyahnya. Likaunihi la ahda lahu bihi fi hadzal dar, karena tidak ada wujudnya di alam kita, maka tidak bisa ditebak, enggak bisa diperkirakan, nggak bisa digambarkan mungkin begini mungkin begitu, karena tidak ada wujudnya di alam kita. Alamnya berbeda dengan alam kita. Wa syara' la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul, dan syariat tidak datang untuk memaksakan akal pada perkara yang mustahil. Tidak. Akal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai perkara-perkara yang zahir, sedangkan yang selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perkara-perkara yang ghaib, yang akal tidak bisa memikirkannya, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana itu bentuk adabnya? Wallahu ta'ala a'lam. Akal kami terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan, dan berita Allah pasti benar. Kayak apa? Tidak tahu, karena tidak diberitahu. Kalau diberitahu, kita tahu. Kayak apa adab kubur? Begini adab kubur. Ditanya orang tadi, setelah dia tidak bisa menjawab, maka dihimpit oleh bumi sampai rusuk-rusuknya bersilangan. Dipukul dengan pukulan dari besi, sehingga dia menjerit dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kok kamu tahu? Karena diberitakan dalam hadis.
Yang diberitakan dalam hadis arafnahu. Rincian yang tidak diberitakan wallahu taala alam. Kalau kita gali kuburannya, kita lihat, mungkin kita tidak lihat apa-apa. Tetapi alam barzakh adalah alam yang bukan alam kita. Yang pasti ucapan Allah pasti benar, ucapan Allah SAW pasti benar. Walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul. Tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang wajib diimani tetapi akal belum bisa memahami. Tuhar fihi al-uqul. Dari kata hayran. Yani tidak bisa memahami akal. Gimana itu kejadiannya? Wallahu taala alam. Fa inna 'aud ar-ruh ila al-jasadi laysa 'ala al-wajh al-ma'hud fi dunya. Karena kembalinya ruh ke dalam jasad di alam barzakh berbeda dengan bergabungnya ruh dengan jasad di dunia. Katanya dibangkitkan, katanya diberi ruh, berarti hidup lagi dong. Kalau hidup lagi, kenapa kita tidak gali, kita suruh pulang ke rumah? Ini katanya para munkir al-qabr, para pengingkar-pengingkar sunnah yang memungkiri adab kubur. Mereka membuat olok-olok berita Rasulullah SAW, menjadikan berita Nabi SAW sebagai bahan tertawaan. Kalau memang ruhnya kembali lagi, berarti hidup lagi dong. Kalau hidup lagi, maka kenapa enggak kita ajak keluar saja, kita ajak pulang ke rumah? Ini kurang ajar. Bagaimana menjawabnya? Bergabungnya ruh dengan jasad. Apakah selalu seperti sekarang ini kita di dunia? Kenapa kamu enggak ajak janin yang 3 bulan di perut ibunya, ajak main keluar? Kan hidup dia. Dia kan hidup, ada ruhnya bergabung dengan jasad, ada jasadnya, ada ruhnya, dan dia bergabung. Kenapa nggak ajak main saja, main bola? Kira-kira apa jawaban mereka? Ya kan lain kehidupan di janin dengan kehidupan kita di sini. Dia kan masih belum lama, masih begini, masih begitu. Demikian pula bergabungnya ruh dengan jasad di kubur tidak sama dengan bergabungnya ruh dengan jasad seperti kita ini. Tak sama. Adapun jasadnya disebutkan oleh Rasulullah SAW akan rusak dan tidak tersisa kecuali ajabud danab, satu tulang kecil yang minhu rukiba wa minhu bu'idha, atau kama qala SAW, yang dari tulang kecil itulah diciptakan dan kemudian dari tulang itu pula dibangkitkan yaumul qiyamah. Dan yang paling sempurna bertemunya ruh dengan jasad adalah nanti yaumul qiyamah, ketika benar-benar dibangkitkan semua tulang belulang menyatu kembali dengan dagingnya dan seterusnya, sampai kemudian dibangkitkan dengan lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Di dunia mereka orang-orang beriman tidak sanggup untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam wa huwa nabiyyun mursal tidak sanggup untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ketika manusia dibangkitkan dan orang-orang saleh dikumpulkan dalam surga, mereka akan memandang wajah Allah. Kok mampu? Kok bisa? Jawabannya sama. Bahwa bertemunya ruh dengan jasad berbeda-beda keadaannya. Bertemunya ruh dengan jasad di janin tidak sama bertemunya ruh dengan jasad di dunia. Bertemunya ruh dengan jasad di dunia tidak sama dengan bertemunya ruh dengan jasad di kubur, di alam barzakh. Berkumpulnya ruh dengan jasad di alam barzakh tidak sama dengan bertemunya ruh dengan jasad di akhirat nanti. Mana yang paling sempurna? Yang paling sempurna adalah nanti di akhirat ketika mereka masuk ke dalam surga. Qala, dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bal tu'adur ruh ilaihi i'adatan ghairal i'adatil ma'lufa fid dunya, bahkan dikembalikannya ruh ke dalam jasad di kuburnya bukan seperti bergabungnya ruh dengan jasad di dunia, tidak sama. Farruh
laha bil badani khamsatu anwa'. Maka ruh bergabung dengan badan ada 5 jenis min at-ta'alluq. Mutaghayiratul ahkam, masing-masingnya berbeda hukum-hukumnya, masing-masingnya berbeda sifat-sifatnya. Apa saja 5 itu? Yang pertama, ahaduha ta'alluquha bihi fi batnil ummi janinan. Yang pertama, bergabungnya ruh dengan jasad di perut ibu, di perut ibunya, janinan, dalam keadaan janin. Beda enggak dengan pertemuan ruh dengan jasad di dunia? Beda. Kamu dimasukkan ke air kelelep, dia enggak, berenang terus di situ, kayak kecebong. Berbeda hukumnya. Di sini berbicara, di perut belum berbicara, belum nangis. Apalagi? Masih banyak perbedaan-perbedaannya. Ats-tsani ta'alluquha bihi ba'da khurujihi ila wajhil ard. Yang kedua, bergabungnya ruh dengan jasad ketika sudah keluar ke dunia, seperti kita sekarang ini. Ats-tsalits ta'alluquha bihi halan naum. Yang ketiga, bergabungnya ruh dengan jasad ketika tidur. Dibahas oleh beberapa orang. Orang tidur itu hidup apa tidak hidup? Kira-kira kalau kalian yang diajak diskusi, apa kalian jawab? Hidup apa mati? Dia tidur, tidak ingat apapun. Dia tidur dalam keadaan tidak melihat kamu di hadapannya dan tidak mendengar ucapanmu ketika kamu berbicara. Dengan kata lain, tidak berfungsi panca inderanya. Bahkan beberapa orang yang memang jago tidur, atau dipukul nggak bangun, kayak orang mati. Bangun, nggak bergerak, nggak berubah. Berarti perasaan pun berkurang. Kamu ciut, kalau nggak keras-keras amat, nggak bangun dia, diam saja. Berarti mati toh? Apa hidup? Barakallahu fikum. Sudah, kita jawab saja dengan istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang mati itu ada jasadnya, ada rohnya. Jangan dikira ruhnya pergi loh. Ruhnya pergi mati. Ada ruhnya, ada jasadnya. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak tidur. Ada ruhnya, ada jasadnya, tapi hidup sempurna. Yang ini ada ruhnya, ada jasadnya, tetapi tidak berfungsi semuanya. Kecuali ketika Allah Ta'ala bangkitkan dia, baru kemudian dia sadar. Ada apa tadi? Baru sadar dia, baru bangun. Berarti berbeda bertemunya ruh dengan jasad pada manusia hidup, dan bertemunya roh dan jasad pada manusia yang tidur. Dan dijuluki tidur itu dalam ucapan-ucapan syariat akhul maut. Dalam hadis disebutkan akhul maut, saudaranya mati. Mirip dengan kematian. Bahkan kadang disebutkan dengan siapa yang dimatikan ketika malamnya. Baik, yang dihidup dimatikan sesaat atau matikan sementara. Tetapi sudah kita katakan tadi bahwa itu masih tetap ada ruh, ada jasad. Ta'alluquha bihi fi halin naum. Falaha bihi ta'alluqun min wajhin wa mufaraqatun min wajhin. Berarti saat itu dari satu sisi sepertinya hidup, sisi lain sepertinya mati. Sisi panca inderanya mati, nggak hidup, nggak mendengar, nggak melihat, nggak berbicara, nggak ada pengaruh kamu apa-apakan saja. Tetapi dari sisi lain dia masih napas, masih berdenyut dan jantungnya masih hidup. Baik. Yang keempat, ta'alluquha bihi fil barzakh. Yang keempat, bertemunya ruh dengan jasad di alam barzakh, di alam kubur. Fa innaha wa in faraqathu wa tajarradat anhu fa innaha lam tufariquhu firaqan kulliyan. Karena walaupun saat itu sudah dicabut, sudah dipisah
ternyata sampai di hadapan Allah SWT atau sampai di langit pertama tidak dibukakan pintu, dikembalikan ke jasadnya. La yabqalaha ilaihi iltifatul battah. Maka saat itu ruhnya mendampinginya, ada di sampingnya. Lam tufariquhu firakan kulliyan, bukan memisahkan 100%, tidak. Bihayts la yabqalaha ilaihi iltifatul battah, di mana tidak bisa ditengok sama sekali keadaannya, bagaimana ruh dalam jasadnya. Fa innahu warada radduha ilaihi waqta salam al-musallim, karena buktinya kalau ada seorang yang salam, dijawab salamnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang musallim, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikatan sayyahin, memiliki malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kalian kepada orang-orang mati tersebut, atau kepada orang soleh, atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka digabungkan rohnya menjawab dan kemudian berpisah kembali. Baik. Wa warada annahu yasma khafqa ni'alihim. Demikian pula diriwayatkan bahwa orang-orang di kubur tadi mendengarkan langkah-langkah yang mengantarkan jenazahnya. Hinna yuwalluna anhu, ketika mereka berpaling. Ini juga tanda-tanda kalau ada ruh di sana. Wa hadha ar-rad i'adatun khassah, maka kita katakan itu adalah i'adatun khassah, dikembalikan tetapi secara khusus, berbeda dengan dikembalikannya ruh dengan makna hidup kembali, berbeda. La yujib hayatal badan, tidak kemudian menjadikan badannya jadi hidup, tidak. Tidak badannya jadi hidup sebelum hari kiamat. Tetapi itu adalah alam barzah, alam yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Janin bisa diraba, bisa dilihat dengan alat-alat. Kehidupan dunia kita saksikan sendiri. Alam barzah kita tidak tahu. Dan ketika tidur kita juga tahu. Baik. Apa yang tidak diberitakan, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Wal khamis, yang kelima, ta'alluquha bihi yauma ba'tsil ajsad. Yang kelima adalah ketika bergabungnya ruh dengan jasad pada hari dibangkitkannya jasad-jasad. Wa huwa akmalu anwa'i ta'alluqiha bil badan. Dan itu adalah yang paling sempurna dari bergabungnya ruh dengan jasad adalah yaumul qiyamah. Wala nisbata lima qablahu min anwa'i ta'alluq ilaih, dan tidak bisa dibandingkan dengan pertemuan ruh dengan jasad yang lain. Nggak bisa dibandingkan pertemuan ruh dan jasad di janin, nggak bisa dibandingkan dengan pertemuan ruh dan jasad di dunia, nggak bisa dibandingkan dengan pertemuan ruh dengan jasad ketika tidur, nggak bisa dibandingkan pertemuan ruh dengan jasad ketika di barzah, nggak bisa dibandingkan. Idh huwa ta'alluqun la yaqbalul badan ma'ahu mautan wala nauma. Saat itu kehidupan sempurna, tidak ada kematian. Sudah diriwayatkan ketika kita mengkaji kitab Aqidatus Salaf bahwa didatangkan kematian dan disembelih di antara surga dan neraka. Dan dikatakan pada mereka khuludun wala maut. Kematian, kehidupan, enggak ada kematian. Kekekalan, enggak ada kematian. Ini menunjukkan hidupnya hidup yang sempurna. Wala nauman wala fasada, tidak ada naum, tidak ada kelalaian, enggak ada fasad, enggak ada kerusakan. Fan naumu akhul maut. Yang namanya tidur itu saudaranya mati. Dan itu adalah kelemahan. Fata'ammal hadza yuzih anka iskalatin katsirah. Pahamilah ini, perhatikan ini, niscaya akan menghilangkan darimu segala macam kebingungan. Katanya ruh dikembalikan pada jasad, tapi kok dikuburnya nggak hidup? Kan harusnya kalau dikembalikan hidup. Ya. Jawaban ini, alhamdulillah, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab kesulitan-kesulitan
yang kalau kau pahami, kata beliau, yuzih anka, akan bergeser darimu, akan hilang darimu segala macam iskalat, segala macam kebingungan-kebingungan. Karena dikembalikannya ruh ke dalam jasad di kuburnya berbeda. Bukan dikembalikan kemudian hidup seperti hidup dunia, bukan. Tetapi di alamnya sendiri, di alam barzah yang wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Wa kadzalika laisa su'al fil qabri lirruh wahdaha. Pertanyaan munkar dan nakir, tidaklah pertanyaan itu kepada ruh saja. Kama qala Ibnu Hazm, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dan lain-lainnya. Wa afsada minhu qaulu man qal, dan yang lebih rusak lagi adalah ucapan yang berkata innahu lil badani bila ruh. Oh, itu badan saja yang ditanya, enggak ada ruhnya. Ini juga salah. Yang mengatakan bahwa yang ditanya itu ruhnya saja, badannya enggak, seperti ucapan Ibnu Hazm, adalah ucapan batil, ucapan salah. Lebih salah lagi, lebih rusak lagi kalau yang berkata yang ditanya itu badannya saja, enggak ada ruhnya. Lebih ngawur lagi. Yang benar adalah ruh dengan jasadnya, tetapi tidak seperti kehidupan dunia, tidak seperti kehidupan dunia. Wa kadzalika innahu lil badani bil ruh wal ahadits sahihah taridul qaulain. Adapun hadis-hadis yang sahih menyebutkan dengan dua pendapat digabungkan, rohnya dan jasadnya. Wa alam wa kadzalika adzabul qabr yakunu lin nafsi wal badan. Demikian pula adzabul qabr. Adzab kubur adalah pada badan dan ruhnya jami'an bittifaqi ahli sunnah, dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Tun'amun nafsu wa tu'azzabu mufradatan 'anil badan mutasilatan bihi, akan merasakan kenikmatan pada jiwanya, akan merasakan sakitnya diazab, mufradatan 'anil badan, terpisah dari badannya tapi bersambung dengannya. Ini yang sulit untuk dipahami. Ruhnya merasakan, jasadnya merasakan, tetapi bukan berarti digabung seperti kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Digabung, tapi bukan seperti kehidupan dunia, hanya berkait antara keduanya. Muttasilatan bihi. Muttasilah artinya bersambung. Badannya merasakan, demikian pula ruhnya merasakan. Wa alam anna adzabal qabri huwa adzabul barzakh. Ketahuilah bahwa yang namanya azab kubur adalah azabul barzakh, azab di alam barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adzab nalahu nasibuhu minhu qubira aw lam yuqbar. Perhatikan, azab kubur adalah azab barzakh. Apa bedanya? Kubur mungkin maknanya agak lebih sempit. Bagaimana pertanyaannya sekarang? Kalau ada orang yang bertanya, ada seorang mati, tidak dikubur, dibuang ke jurang, dibuang ke laut, atau apa lagi? Atau dia mati, rusak di hutan, nggak ada yang menolong sampai hancur. Apakah mereka diazab di kuburnya? Apakah ada adab kubur atau tidak ada adab kubur? Adab kubur, enggak dikubur kok. Apa namanya berarti? Adab apa kalau diadab? Kata para ulama, maknanya adab kubur adalah adab di alam barzah. Sehingga ketika orang sudah mati, maka alamnya sudah alam barzah. Maka orang itu dikubur atau tidak dikubur akan datang adabnya kalau memang mereka adalah orang yang pantas diadab. Paham ya? Berarti adab kubur istilah saja. Kalimat qabr, adabul qabri itu istilah. Maknanya adalah adab fil barzakh, adab di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam sejak kematian sampai nanti dibangkitkan.
Ini masa-masa di alam barzakh. Maka mereka-mereka yang pantas diadab akan diadab apakah dikubur ataupun tidak dikubur. Bagaimana kalau beberapa orang Hindu membakar mayatnya sampai hangus, setelah itu dihancurkan sampai jadi abu, setelah itu abunya disebar di laut. Apakah ada adab kubur? Ada. Barakallahu fikum. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ketika dia mati itu sudah alam barzakh. Dan azabnya disebut azab barzakh. Apalagi jasadnya sudah kelihatan dibakar di alam nyata. Ya toh? Sudah kelihatan dibakar. Kembali kepada kitab. Berarti yang namanya azabul qabri adalah azabul barzakh. Fakullu man mata wa huwa mustahiqun li'adab, siapa yang mati dan layak diadab, nalahu nasibuhu minhu, dia akan mendapatkan bagian azabnya. Qubira aw lam yuqbar, sama saja dikubur ataupun tidak dikubur, akan tetap mendapatkan bagian azab. Akalathu siba' aw taraqa hatta sara ramada, apakah dia dimakan binatang buas habis, atau terbakar sehingga menjadi ramad, jadi abu, atau nusifa fil hawa, atau abunya ditebarkan di udara, aw suliba, atau dia disalib sampai hancurnya, aw ghuriqa fil bahr, atau tenggelam dalam lautan, atau dimakan ikan-ikan, wasala ila ruhihi wa badanihi minal adab, akan sampai badannya dan sampai pula kepada rohnya azab, kalau memang orang-orang yang layak diazab. Ma yasil ilal maqbur, akan sampai kepada orang-orang tersebut seperti apa yang sampai pada orang-orang yang diazab kubur. Akan ditanya juga, na'am, akan ditanya juga. Wa ma warada min ajlasihi wa ikhtilaf adla'ihi wa nahwi dhalika fayajib an yufham Ali Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muradahu min ghairi ghuluwin wala taqsir. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan sampai bersilangan rusuk-rusuknya dan seterusnya, karena sudah kita katakan tadi, alam barzakh bukan alam dunia. Harus dipahami ucapan Rasulullah SAW tanpa ada ghulu, tanpa ada ifrat, tanpa ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Fala yuhammal kalamuhu ma la yahtamiluh, maka jangan ditakwilkan kepada apa-apa yang tidak terkandung dalam maknanya. Wal yaqassir bihi an muradihi, dan juga jangan terlalu kaku pada makna zahirnya saja. Minal huda wal bayan, maka kita harus terbimbing dengan bimbingan Rasulullah SAW dalam memahami ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Faqam hasal bi ihmali dzalika wal udul anhu minal dalal wal udul anis shawab. Betapa banyaknya orang yang melalaikan hal ini, mereka terbawa kepada kesesatan, menyimpang dari petunjuk, keluar dari kebenaran dengan sekian jauhnya. Ma la ya'lamuhu illallah, apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bersilangan rusuknya itu maksudnya tidak bersilangan, ya nggak mungkin. Bertentangan 180 derajat. Itu namanya kamu nggak memahami atau nggak percaya dengan ucapan Rasul. Itu ekstrim. Ditakwilkan kepada makna yang sama sekali nggak berkait. Maksudnya dipukul itu bukan dipukul. Maksudnya dia tulang rusuknya bersilangan, itu bukan bersilangan. Terus apa faedahnya ucapan Rasulullah SAW menyatakan hatta ikhtalafat adla'u? Jangan ditolak sampai menakwilkan maknanya ma la yahtamiluh, apa yang tidak terkandung dalam makna kalimat Rasul, yang berarti tidak percaya dengan ucapan Rasul. Sebagaimana para pengingkar-pengingkar sunnah, para pengingkar-pengingkar adab kubur, mereka tolak semua hadis itu tadi. Dan ada yang sebaliknya, menyatakan ya berarti betul-betul jasadnya bersilangan. Hanya mereka penasaran, digali, dilihat rusuk-rusuknya,
masih utuh kok, tidak bersilangan. Atau malah berantakan, atau malah begini malah begitu. Kamu tidak memahami bahwa alam barzakh tidak seperti alam dunia. Percaya dengan ucapan Rasulullah SAW, pasti benar. Tetapi gambaran di sana tidak sama dengan gambaran di dunia. Maka kita jawab wallahu ta'ala a'lam. Seperti apa keadaan mereka. Barakallahu fikum. Semoga kita tidak mengalaminya. Semoga kita tidak merasakannya. Kayak apa diadab di kubur. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selamat dari azabul qabri, dan selamat dari azabun nar, dan selamat dari fitnatul masiihid dajjal. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.